Di dalam beberapa waktu ini gereja berkonsentrasi atau fokus kepada pembangunan infrastruktur karena memang dibutuhkan untuk pengembangan dan perluasan. Kita mempunyai klinik pertama mulai hari ini, mulai dalam beberapa saat. Di belakang ada Caleb Life Center untuk pelayanan orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas. Kalau Tuhan izinkan di depan mungkin ada sarana untuk olahraga. Kita akan meluaskan pelayanan yang Tuhan titipkan di zaman ini. Tetapi pada waktu yang bersamaan gereja juga berfokus, bahkan lebih berfokus kepada pembangunan, pertumbuhan hidup rohani jemaatnya. Dua hal yang berjalan bersama-sama. Dan itu sebabnya pada hari ini gereja mengangkat sebuah tema, yaitu gereja yang memuridkan. Gereja yang memuridkan. Setelah inilah sebuah gambar besar yang Tuhan titipkan untuk perjalanan GKI Pluit setelah menginjak usia yang ke-50. Gereja seperti apakah? Inilah Tuhan ingin gereja kita menjadi sebuah gereja yang memuridkan. Ada sebuah tahapan demi tahapan, ada proses demi proses yang akan dilewati oleh setiap jemaat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berlimpah, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Setelah apa yang diartikan dengan gereja yang memuridkan itu? Saya mengajak kita bersama-sama melihat dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 hingga yang ke-42 akan kita renungkan dalam ibadah hari ini. Secara khusus saya akan berkhotbah tentang tema ini, kecuali kebaktian ketiga karena ada peneguhan pengurus, maka saya mengambil tema yang lain. Tetapi sepanjang hari ini kita memikirkan seperti apakah gereja yang memuridkan itu. Yohanes pasal yang pertama ayat 35, sebelum kita membaca dan mendalami, kalau Anda melihat di sana ayat 35 dibuka dengan sebuah frase, pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya. Ini sebuah frase yang muncul 3 kali paling tidak di dalam catatan khususnya pasal pertama Injil Yohanes. Saudaraku, minta pertama misalnya ayat ke-29 muncul pada keesokan harinya. Kemudian ayat 35 yang kita renungkan, dan kemudian ayat yang ke-43 itu muncul 3 kali pada keesokan harinya. Artinya apa? Artinya ada sesuatu hari yang baru. Artinya sesuatu makna yang baru. Artinya sebuah peristiwa yang baru. Sudah itulah keinginan hidup Kristen. Sesuatu yang baru, makna baru yang Tuhan hadirkan setiap hari dalam hidup kita. Baik, kita akan sama-sama akan mendalami akan perikop bagian ini. Saya akan membacakan ayat 35 hingga 36 lebih dahulu. Nanti kita akan mengalir ayat demi ayat hingga bagian yang terakhir. Demikian firman Tuhan ayat 35 daripada Yohanes pasal yang pertama itu. Pada keesokan harinya, Yohanes, saya perjelas, Yohanes Pembaptis berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia, yaitu Yohanes Pembaptis, melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Stop dulu. Lihatlah anak domba Allah. Saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan gereja yang memuridkan? Saudara, yang pertama itu berarti gereja itu menuntun seseorang, membawa seseorang menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Terlihat dengan sangat jelas bagaimana Yohanes Pembaptis, dia membawa, dia menghantar para muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kali itu kita melihat bahwa ada 2 murid yang bersama dengan Yohanes Pembaptis. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Andreas. Dan kedua adalah seorang murid yang tidak disebutkan namanya. Nggak dicatat dalam Alkitab. Tapi banyak penafsir yang menduga dia adalah Yohanes, penulis Injil ini. Karena kita tahu Yohanes seringkali nggak mau sebutkan namanya ketika dia mencatat Injil yang dia tulis. Andreas, kemudian kedua mungkin adalah Yohanes. Pertanyaannya, apa yang kemudian Yohanes Pembaptis sampaikan, beritakan kepada 2 murid tadi? Sederhana sekali. John berkata, lihatlah
anak domba Allah. Kalau kita membandingkan dengan ayat 29, berita yang sama yang John pernah khotbahkan kepada publik. Dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatikan, menghapus dosa dunia. Saudara-saudara sekalian, sebagai anak seorang imam, maka Yohanes Pembaptis dia tahu betul. Setiap hari bahkan, itu ayahnya seorang imam akan mempersembahkan korban. Ada seekor anak domba yang dikorbankan. Untuk apa? Menebus dosa umat. Saya ulang, imam mempersembahkan korban. Ada satu ekor domba dipersembahkan. Untuk apa? Menebus dosa umat. Maka hari itu, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, itulah anak domba Allah yang sesungguhnya. Bukan domba yang dibangun oleh seorang imam. Bukan, saudaraku. Dia berkata, inilah orangnya. Sudah datang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, ketika dua murid itu mendengar khotbah sang guru besar, apa respon mereka? Dia kaget. Wow, inilah yang selama ini kami tunggu, yang dilakukan oleh ritual agama mereka. Ada anak domba dikorbankan, tetapi hari itu mereka melihat anak domba Allah itu sudah datang. Pertanyaannya, apa respon dua murid itu? Kita membaca ayat yang ke-37. Semua membaca dengan saya. 1, 2, 3. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka mengikut Yesus. Setelah mereka langsung tinggalkan dua guru yang besar itu, yang punya nama yang besar. Siapa yang gak kenal dengan Yohanes Pembaptis, saudaraku? Ini guru yang luar biasa. Sekali berkhotbah, ratusan, ribuan orang bertobat, saudaraku. Tetapi hari itu, dua murid itu tinggalkan guru itu. Dan mereka langsung ikut Yesus. Perhatikan, mengikut Yesus. Mereka gak main-main, saudaraku. Mengikut Yesus tidak sama dengan ikut-ikutan, saudaraku. Beda. Pengikut berbeda dengan penggemar. Beda, saudara. Dua murid ini bukan ikut-ikutan. Mereka bukan ngefans dengan Yesus. Tidak. Mereka sadar betul siapa orang yang mereka ikuti. Sesuai dengan khotbah Yohanes Pembaptis. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik, camkan kalimat ini, bahwa kekristenan esensinya adalah apa? Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, kita harus memahami inilah esensi di dalam ketika seseorang mengikut Yesus. Kekristenan bukan bicara hal yang lain, saudaraku, bukan. Hanya satu, tentang pribadi Yesus Kristus. Tim Keller, saya suka dengan tulisan dan khotbah-khotbahnya yang memberikan sebuah ringkasan yang menarik. Apa itu Injil? Apa itu the gospel, kata Tim Keller? Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang datang ke bumi. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan? Dikatakan dia hidup. Dia menghidupi kehidupan yang seharusnya kita jalani. Dunia yang berdosa, dunia yang penuh dengan pergumulan, Yesuslah yang menjalani yang itu. Dan kemudian Keller mengatakan, kemudian Yesus yang hidup itu adalah kemudian dia mati. Di dalam kematiannya seperti apa? Kematian yang seharusnya kitalah yang mati. Wow, setelah inilah kekristenan. Inilah Injil. Bukan bicara hal yang lain. Bicara tentang pribadi Yesus Kristus yang datang mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Lebih jauh, setelah Tim Keller menjelaskan soal Yesus, Injil adalah tentang Kristus, tentang Yesus yang datang dalam dunia, yang kemudian mati untuk orang-orang yang berdosa.
Bagian berikutnya Keller kemudian memberikan penjelasan tentang perspektif kita. Kalau ini adalah siapa Yesus itu menurut Injil. Tetapi kedua, Keller menjelaskan siapakah manusia dalam kacamata Injil itu. Saya terjemah dengan bebas. Apa tuh Injil, kata Tim Keller, dikatakan bahwa kita adalah lebih berdosa. Wow. Dari yang kita berani akui, dari yang berani kita percayai, kita adalah orang yang cacat di dalam seluruh antero hidup kita. Saya pakai bahasa lebih gampang kira-kira. Di depan Injil, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang terlalu berdosa daripada yang pernah kita bayangkan tentang diri kita. Setelah banyak orang berpikir bahwa ya saya sih dosa, cuma tidak terlalu parah-parah dosanya. Tetapi ketika orang bertemu dengan Injil, maka dia akan dibukakan, disikapkan bahwa ternyata dirinya lebih parah, bobrok banget. Tetapi pada saat yang sama, Injil memberitahu kita bukan hanya orang yang paling berdosa, yang paling mengerikan. Tetapi pada saat yang sama, Injil memberitahu saudara dan saya adalah orang yang lebih dikasihi daripada yang kita harapkan. Saya ulang ya, kita adalah orang yang lebih dicintai daripada yang kita harapkan. Kita pikir Tuhan, saya memang orang berdosa, tapi mungkin saya berharap ya udahlah, kamu jangan terlalu murka besar-besar deh. Itu harapan kita. Tapi ternyata apa yang Tuhan lakukan, Dia bukan hanya tidak murka, tetapi Dia kemudian menuangkan cintanya yang besar. Dia menerima kita. Di depan kita ada perjamuan kudus. Saudara, inilah inti kekristenan. Tentang bicara soal apa? Anak domba Allah melalui Kristus yang mati. Dia bukan hanya membuat kita tidak menerima hukuman, tapi Dia menuangkan cintanya yang lebih dan lebih. Dia menerima kita bukan karena diri kita, tapi oleh karena di dalam Kristus, oleh karena pengorbanan Kristus, maka Allah menerima kita. Setelah inilah Injil, inilah kekristenan. Itu sebabnya gereja yang memuridkan adalah gereja yang setia kepada Injil Kristus, yang setia memberitakan firman, memberitakan Yesus adalah juru selamat yang menghapus dosa dunia. Setelah inilah bagian pertama. Maka bicara soal gereja yang memuridkan adalah gereja yang menuntun seseorang menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Saya percaya di sini, saya ulang sekali lagi, pengikut berarti bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya rame-rame. Masih ada waktu, saya mengajak Anda melihat, saya belum tuliskan di slide, Anda boleh lihat pasal kedua Injil Yohanes. Ada sebuah catatan yang penting Anda boleh baca di sana. Saya mau kontraskan, ada orang yang ikut-ikutan Yesus. Dan ini bukan murid Andreas dan kawannya, bukan saudaraku. Mereka adalah orang yang serius ikut Yesus, yang percaya Yesus adalah juru selamat. Tetapi ada orang banyak yang kemudian ikut-ikutan. Yohanes pasal 2, satu kali Yesus berada di bait Allah, di Yerusalem. Kita membaca ayat yang ke-23. Perhatikan di sana, setelah kerumunan banyak terjadi, saya membacakan demikian firman Tuhan, Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Ini catatannya yang mengejutkan sekali, sebab Bapak Ibu sekalian. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, perhatikan banyak orang percaya dalam namanya. Wow, orang-orang kaget, orang-orang ngefans berbondong-bondong, dikatakan percaya kepada Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya itu. Perhatikan ya, banyak orang yang senang dengan Yesus, mereka percaya. Perhatikan ayat 23. Tetapi Yesus sendiri, semua membaca, ulang 23, semua membaca, 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua. Wow, permainan kata yang menarik ya. Orang-orang banyak percaya pada Yesus, tapi Yesus tidak mempercayai mereka, tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Artinya apa?
Yesus tahu mereka cuma ikut-ikutan. Pengikut Yesus bukan ikut-ikutan. Pengikut Yesus bukan hanya penggemar. Saya pastikan GKI Pluit ketika ada orang-orang datang dalam gereja ini, kemudian ada yang dituntun ikut keras ketika saat dibaptis, maka sudah adalah orang yang dituntun mengikut Kristus, yang sadar dia adalah anak domba Allah yang menuntaskan urusan yang paling krusial dalam hidup manusia, itu adalah dosa. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa gereja yang memuridkan tidak berhenti pada level pertama saja. Gereja memuridkan bukan hanya berhenti hanya sekadar membuat Anda menjadi seorang pengikut, tetapi kedua yaitu menjadikan kita yaitu menjadi murid. Setelah yang pertama menjadi pengikut, yang kedua sekarang menjadi murid. Kita sama-sama lanjutkan pembacaan kita. Sekarang kita lihat ayat yang ke-38. Kita balik di dalam pasal pertama ayat yang ke-38. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini, ayat 38 daripada pasal pertama. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, sebelum membaca tulisannya berwarna kuning, 1, 2, 3. Apakah yang kamu cari? Stop dulu. Perhatikan baik-baik. Ketika dua murid itu kemudian sadar, wah ini orang yang kami cari, orang yang kami tunggu-tunggu selama ini. Kami putuskan kami ikut dia. Gak main-main, bro. Pertanyaannya, apa respon Tuhan Yesus? Anda perhatikan, ini adalah kali pertama Yesus tampil dalam pelayanan. Wah, dia belum dikenal publik, belum, saudaraku. Dia baru mulai pelayanan, saudaraku. Dan tiba-tiba ada dua orang langsung jadi follower. Pertanyaannya, apa respon Yesus? Senang? Bapak Ibu yang punya Instagram, apa yang Anda cari di Instagram itu? Makin banyak follower, makin bagus. Betul? Apalagi kemudian statusnya berubah jadi warna biru. Betul? Yang di Instagram ngerti saudara? Yang ngerti beriman saja saudara. Udah muncul warna biru. Wah, ini jutaan followernya nih. Hebat, luar biasa. Pertanyaannya, apa respon Yesus? Belum dikenal publik. Baru muncul, dua orang datang. Putuskan, saya ikut kamu. Senangkah Yesus? Apakah dia mencari follower? Setelahku, ternyata Yesus memberikan respon yang mengejutkan sekali. Yesus gak girang. Waduh, kamsia ya. Lu langsung ikut gua ya. Saya belum khotbah lo. Saya belum calling lo. Kamu langsung mau follow saya. Bukan itu respon Yesus. Apa respon Yesus? Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Wow. Perhatikan pertanyaan ini. Yesus gak bertanya, siapa yang kamu cari? Tidak, saudara. Tetapi dia bertanya, apakah yang kamu cari? Ini pertanyaan yang luar biasa. What do you want? Kalau siapa yang kamu cari, gampang jawabannya. Mereka jawab, kami cari kamu. Kami cari Yesus. Betul? Tapi Yesus bertanya, what do you want? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu cari? Saudara-saudara sekalian, setelah kita percaya Yesus, setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita tahu dia Tuhan, dia juru selamat yang satu-satunya itu. Maka sekarang seolah-olah Tuhan memberikan pada saudara satu lembar cek yang kosong. Kemudian diberikan pada saudara. Lalu Yesus berkata, silakan isi. Silakan isi. What do you want? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu cari? Kalau hari ini pertanyaan itu Tuhan ajukan pada saudara dan saya, kita udah percaya Yesus bukan? Kita mengikut dia, kita beriman pada dia, kita berdoa pada dia, kita tahu dia juru selamat. Sekarang dia bertanya, what do you want? Dia berikan Anda kertas kosong. Tuhan katakan, silakan isi.
Pertanyaannya, apa yang Anda isi Bapak Ibu? Anda mau isi apa hari ini? Kertas kosong itu. Ada orang berkata, Tuhan, saya mau beli mobil baru. Tuhan, berkati bisnis saya, lesu. Betul? Ada yang ngomong begitu? Terus Tuhan, saya mau menikah. Tuhan, saya mau punya cucu. Apa yang Anda tuliskan, Joe? Panjang listnya. Kita tulis semuanya. What do you want? Kata Tuhan. Kita teruskan pembacaan kita. Kita belum selesaikan ayat 38 ini, Joe. Perhatikan sekarang ayat 38 bagian B yang kita teruskan di dalam ayat yang ke-39. Saya membacakan demikian firman Tuhan. Kata mereka kepadanya, Rabi, itu artinya guru, Lao Si, di manakah engkau tinggal? Saudara perhatikan ya, tulisan-tulisan yang saya buat warna berbeda ini penting ya, ini punya makna yang sangat penting, akan kita urai. Di manakah engkau tinggal? Yesus berkata kepada mereka, marilah, dan kamu akan melihatnya. Dia berkata, come and see. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama dengan Yesus. Waktu itu kira-kira pukul 4. Pukul 4. Saudara, menarik sekali apa respon para murid ketika sang guru besar itu, yaitu Yesus sang juru selamat, bertanya, what do you want? Saudara, mereka memakai kata tinggal. Guru, di mana kamu tinggal? Saudara, kata tinggal di sini memang bisa dimaknai, diartikan secara hurufiah. Bisa, kata come and see memang bisa diartikan secara hurufiah, literal. Bisa. Karena faktanya memang akhirnya mereka datang ke tempat tinggal Yesus, bukan? Dia lihat, oh Yesus, kamu tinggal di Pluit Permai Dalam. Ternyata rumah kamu jelek juga ya. Oh, kamu tinggal di sini. Mereka datang, saudaraku. Mereka tinggal, mereka melihat. Dan kemudian mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Artinya apa? Ini literal, hurufiah. Mereka tinggal bersama dengan Yesus hari itu. Tetapi ingat baik-baik bahwa ternyata istilah tinggal, come and see, ini juga bisa mempunyai makna yang lebih dalam. Mempunyai makna yang tidak terlihat secara fisik. Kalau literal itu fisik, kelihatan banget rumahnya begini, di jalan mana. Tetapi punya makna spiritual. Saudara, apa arti semua ini? Saya mau ringkaskan pada saudara. Satu kali Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes, Injil yang sama, yang direkam oleh murid yang dikasih itu. Misalnya dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, Yesus pernah berkata, abide in me. Tinggallah di dalam aku, and I in you, dan aku di dalam kamu. Maka jelas kata tinggal di sini ini bukan dalam pengertian hurufiah, betul? Gak mungkin dong. Yesus mengatakan tinggallah dalam aku. Gimana kita masuk dalam diri Yesus? Gak bisa, saudara. Jelas ini mempunyai makna rohani, punya makna yang tidak terlihat secara fisik. Saudara, apa arti semua ini? Saya ringkaskan. Menjadi murid itu berarti apa? Itu berarti kita tinggal bersama dengan Yesus. Kita tinggal di dalam Yesus. Kita mempunyai relasi dengan Dia. Saudara, itulah murid Kristus, saudara. Dan ketika kita tinggal bersama dengan Yesus, kita bersama dengan Yesus. Tadi lagu paduan suara saya mendengar, saya dengar ada satu potongan. Kita mengikuti Yesus kemanapun Dia ada. Kita terus berjalan. Sudah tinggal bukan dalam pengertian pasif, dalam pengertian statis. No. Tetapi tinggal artinya apa? Kita aktif. Kita ikut bersama Yesus yang sedang bergerak berjalan. Kemanapun Dia ada, kita hadir di sana. Itulah pengertian kata tinggal. Kita mempunyai relasi dengan Dia dimanapun dan kapanpun. Dan proses ini pada akhirnya membawa kita
serupa dengan Yesus. Saudara-saudara sekalian, gereja yang memuridkan bukan hanya membuat seseorang menjadi pengikut saja, tetapi menjadi murid. Saya ulang kalimat ini. Gereja yang memuridkan, yaitu gereja kita yang kita kasihi, bukan hanya membuat saudara datang, kemudian percaya Yesus, dibaptis menjadi Kristen saja. Tidak. Tetapi akan menuntun saudara menjadi orang yang tinggal di dalam Yesus, yang mempunyai relasi dengan Yesus. Gereja yang memuridkan bukan gereja yang hanya menghimpun puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang di dalam gedung gereja setiap hari Minggu. Tidak. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, gereja yang memuridkan adalah gereja yang menuntun saudara dan saya, menuntun jemaatnya, mampu menjawab pertanyaan Tuhan. What do you want? Saudaraku, kita berdoa kiranya visi besar, gambar besar yang Tuhan berikan pada gereja ini, gereja yang memuridkan, akan hadir dalam setiap kegiatan, setiap program, setiap gerakan, akan menuntun jemaat menjadi orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apakah gereja yang memuridkan itu? Bukan hanya membuat seseorang menjadi pengikut. Yang kedua, menjadi murid. Tetapi yang ketiga, pada akhirnya, gereja yang memuridkan akan menuntun saudara dan saya, menjadikan kita adalah orang yang kemudian menjadi pembuat murid. Menjadi pembuat murid. Kita teruskan pembacaan di dalam poin-poin yang terakhir, ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-41. Mari saya mengajak kita membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Adalah merupakan bagian yang terakhir. 1, 2, 3. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Amin. Wah, luar biasa sekali, saudaraku. Inilah respon Andreas. Setelah dia bertemu dengan Yesus, dia tinggal bersama Yesus, menjadi pengikut Kristus, dia jadi murid Kristus. Apa yang dia lakukan? Dia nggak tahan, nggak simpan-simpan. Dia langsung bercerita. Dia cari orang lain, dia cari saudaranya yang namanya Simon Petrus. Saya berikan kuis kepada Bapak Ibu. Siapa murid Yesus yang pertama kali? Ada yang tahu? Ada jawabannya di sini, saudaraku. Kita sering kali pikir siapa yang pertama? Petrus. Ini kelas leader, ketua kelas, saudaraku. Tapi bukan dia yang pertama. Siapa yang pertama? Andreas, saudaraku. Wah, kita perlu sadar ya. Oh, ternyata Andreas ya. Memang gak dikenal, gak muncul namanya, tidak mewarnai. Dia orang pertama, saudaraku, yang jadi murid Yesus. Tapi orang ini setelah jadi murid, dia langsung apa? Menjadi pembuat murid. Dia cari saudaranya. Dia ceritakan, kami menemukan Mesias. Sederhananya, di dalam pemuridan ini yang namanya multiplikasi. Multiplikasi. Setelah karena waktu saya tidak akan mengupas terlalu dalam. Saya akan ringkaskan khotbah hari ini. Selaku gereja yang memuridkan, ini bahkan akan mewakili, Anda boleh mengerti dengan jelas apa sih gereja memuridkan itu. Gereja memuridkan adalah gereja yang menuntun seseorang menjadi pengikut Yesus. Dia beriman pada Yesus. Dia sungguh-sungguh percaya. Tapi yang kedua, akan menuntun kita menjadi murid Kristus. Orang yang tinggal bersama dengan Yesus. Orang yang punya relasi dengan dia. Di titik inilah kita mulai dibentuk oleh Tuhan. Kita mulai dibentuk oleh Tuhan. Hati kita mulai dikalibrasi. Pikiran kita mulai diperbaharui setiap hari.
Kita boleh mengerti hati Tuhan. Kita boleh mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Itulah proses kita menjadi murid. Satu proses yang panjang terus menerus. Yang pada akhirnya akan menuntun kita, membuat kita untuk boleh menjadi pembuat murid di tengah-tengah dunia ini. Kita mulai menceritakan, kita mulai keluar, mulai mengabarkan Injil. Kita mulai mentularkan, menduplikasi hidup kita dalam hidup orang lain. Saudara-saudara sekalian, kita berdoa mohon anugerah yang besar supaya gereja ini adalah gereja seperti yang Tuhan inginkan. Dalam beberapa minggu ini kita telah melihat dan mendengar tayangan video yang ditayangkan melalui pesan pastoral yang namanya Christ Cell. Di pilar-pilar ini ada tulisan Christ Cell. Saya kira tulisan ini sudah muncul kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun. Sudah ada Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini saya akan memperkenalkan pada saudara sekalian, apa itu Christ Cells? Apa itu Christ Cells? Saudaraku, saya mau katakan inilah sebuah wadah, sebuah media yang Tuhan berikan, di mana kita boleh dituntun, dibimbing untuk boleh menjadi pengikut, menjadi murid yang pada akhirnya hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, Christ Cells itu adalah sebuah kelompok-kelompok kecil. Ini bukan kelompok sharing, bukan ya. Banyak orang pikir, oh itu sharing itu ya, yang suka ngumpul-ngumpul, kemudian cerita-cerita. Oh tidak, sudah salah kaprah. Christ Cell kelompok pemuritan bukan kelompok sharing, bukan dong. Apalagi kemudian cerita dong, apa pengalaman cerita dong. Akhirnya orang, saya nggak mau ikut kelompok, habis ditodong, suruh cerita. Saya pun kalau suruh cerita saya juga kabur, saya paling nggak mau. Saya orangnya introvert, amin. Saya introvert, kalau saya terlihat ramah itu karena saya hamba Tuhan. Sejujurnya saya orang diam, Tanya istri saya, anak-anak saya. Di rumah saya diam, nggak mau ngomong, Aku suka tidur, suka baca buku lebih santai, Bacanya lewat gadget, Saudaraku, kelompok pemuridan bukan kelompok yang sharing, cerita dong. No. Itu kepo namanya. Enggak begitu, Kelompok pemuridan Christ Cells bukan kelompok Bible study, bukan, Wow, buka Alkitab, baca Alkitab. No, bukan itu, Kalau Anda mau Bible study, saya dorong Anda ke SDT Amanat Agung. Amin, ada yayasan di sini. Enggak jadi hamba Tuhan, kita sekolah awam, betul? Ada. Sekolahnya enggak sia-sia, Anda dapat gelar lagi. Nah, keren bukan gelarnya? Gelarnya sama dengan saya gelarnya, Jadi kalau Anda mau Bible study, menggali, masuk SDT Amanat Agung, belajar Bible di sana. Lalu apa itu kelompok pemuritan? Christ Cells. Ada 4 P. P pertama adalah tempat kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita menyembah Dia. Kita belajar menyembah Tuhan. Indahnya, Saya punya pengalaman satu kali saya membawa rekan-rekan kelompok. Tentu ketika waktu saya belum ada di Jakarta. Saya bawa kelompok ini kemana? Ke alam terbuka, Walking prayer, kita berdoa di alam. Wah, itu pengalamannya menyenangkan sekali. Kita menyembah Tuhan di sana, Yang kedua, apa itu P kedua? Persekutuan. Kita ada persekutuan yang hangat, akrab, kompak, solid, menyenangkan, menyenangkan sekali. Kadang-kadang kita main bersama-sama, kita olahraga bersama-sama. Jangan lupa, makan bersama-sama. Ya, bukankah makan itu mencairkan suasana, kita mulai dekat. Persekutuan bersama. Yang ketiga, P ketiga adalah apa? Pengajaran. Tentu, tidak mungkin bisa lepas dari firman. Harus, ada firman dibuka. Kita mulai belajar, kita menggali jiwa seorang murid yang mau belajar. Sebuah tips di dalam pemuridan ketika kita membuka kitab suci. Anda mengatakan, saya mau belajar firman. Bukan itu. Tetapi hati mengatakan, Tuhan, apa yang hendak Engkau mau ajarkan kepada kami? Lihat bedanya? Bukan saya mau belajar,
Tapi kita bersama-sama merendahkan hati dan diri, berkata, Tuhan, apa yang hendak Engkau ajarkan kepada kami? Yang terakhir, proyek ketaatan. Bukan cuma belajar, tahu, semua tahu. Pertanyaannya, apply tidak? Lakukan tidak? Jangan hanya belajar banyak, tetapi melakukan banyak. Sama-sama katakan, belajar banyak. 1, 2, 3, belajar banyak. Kedua, melakukan banyak. Ayo ngomong, melakukan banyak. Kalau cuma belajar doang, maafkan, saudara menjadi orang-orang Farisi masa kini. Halo? Tuhan ingin kelompok ini membantu kita melakukan firman yang kita pelajari. Satu langkah, satu poin. Kita mulai lakukan, kita apply firman Tuhan itu. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa kiranya setiap orang yang ada dalam gereja ini, Anda boleh bertumbuh, dituntun menjadi pribadi sesuai dengan rancangan desain Tuhan. Bukan hanya pengikut, tetapi menjadi murid yang pada akhirnya kita memuridkan orang lain. Saya rindu tiap program, setiap kegiatan yang ada dalam gereja berfokus dan mengarahkan kepada 4P ini. Anda besok ketemu orang jemaat, bukan sekedar menghibur dia, bukan sekedar AI, gak usah takut AI, happy-happy lalu dia, happy-happy dia. Nah, saudaraku, tetapi di dalam penghiburan kita membawa dia connect dengan Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Membuat dia menjadi murid bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Semua kegiatan, paduan suara, apapun saja yang kita lakukan dalam gereja ini, kita ujungnya adalah gereja, komunitas yang memuridkan dan menjadi pembuat murid. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk desain yang telah Engkau singkapkan kepada kami, kepada gereja yang Engkau kasihi. Sekarang kami mengerti dengan jelas apa yang Tuhan inginkan. Mampukanlah kami di dalam anugerah-Mu untuk kami betul-betul menjadi gereja yang memuridkan. Dengan demikian, setiap orang-orang yang Tuhan percayakan datang ke gedung gereja ini setiap hari Minggu, bahkan jiwa-jiwa baru yang akan Tuhan percayakan, kami berjanji Tuhan, biar mereka boleh dituntun mengenal Yesus, dan mereka akan dewasa dalam Tuhan, yang satu hari hidup mereka berkiprah di tengah-tengah dunia, menceritakan, membagikan Kristus yang mereka kenal, yang mereka alami. Dengan demikian, amanat agung yang Tuhan tinggalkan kepada kami akan tergenapi melalui dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata kira, namun biarlah Roh Kudus akan menggelorakan, sehingga benih firman yang telah ditaburkan akan bertumbuh, subur, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, ini diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.